Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk biar jangkauan jari kalian itu panjang gitu atau lebar. Dari fret 1 mungkin sampai fret ke-5 atau sampai fret ke-6. Dan cara ini juga bisa kalian pakai bagi kalian yang merasa jari kalian itu tidak terlalu panjang alias pendek, atau misalkan bontot gitu ya, artinya bukan lemak ya, artinya dagingnya itu tebal di jari-jarinya. Nah, kalian bisa pakai metode latihan ini supaya jangkauan jari kalian itu lebih jauh. Kita akan langsung saja ke neck gitarnya biar lebih jelas. Oh ya, sekarang kita belajar bersama Galena Alpha Series yang bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Ditunggu ya. Nah, sekarang kita akan latihan bagaimana caranya metode latihan supaya jangkauan jari kalian itu jauh gitu ya. Misalkan sampai 5 fret atau sampai yang ke 6 fret gitu. Nah, cara latihannya kalian bisa tekan senar 6 fret yang ke 1, terus menekan jari kelingking di senar 1 fret yang ke berapa ini? 7. Jadi 3 dan 7 seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan nyampainya cuma sampai di fret di sini dan fret di sini nggak masalah. Tapi yang idealnya adalah di fret yang dekat, di fret 3 itu dekat besinya tapi tidak nyentuh. Nah, di jari kelingking kalian menekannya itu bagian yang ini. Itu ada bekasnya, aduh mana? Nah, itu ada bekasnya. Jadi di bagian situ untuk menekan si. Terus dari sini ini posisi pertama, terus posisi kedua yang senar 6 mundur 1 fret ke fret yang kedua. Kelingking kalian mundur ke fret yang kelima. Seperti ini. Lalu terus nanti lepas jari telunjuknya, senar 6 tidak dilepas, terus senar 1 di fret yang ketiga. Terus kalian bentuk D. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian lihat ini kunci chord G, chord F crash, terus E minor, terus D. Nah, terus kalian bisa petik caranya. Jadi petiknya itu senar 6 sama senar 1 bareng, terus 3, 2, 1, terus posisi yang kedua 6 sama 1 bareng, 3, 2, 1, terus ke E minor, kelingkingnya senar 1 fret 3, 6, 1, 3, 2, 1, terus D 4, 1, 3, 2, 1. Nah, kenapa harus seperti itu? Sebenarnya untuk melatih fleksibilitas jari kalian. Mungkin jari kalian kan suka kayak gini, nah jadi keras gitu ya. Jadi pada saat kalian meregangkan jari, kalau bisa jangan tegang seperti ini jangan. Tapi lemas saja. Jadi pada saat kita memindahkan dari chord ke satu ke yang lain, dia nggak keras gitu pada saat dipindahin. Contohnya, ini contoh yang salah ya. Ini Kateo coba. Nah, ini masih bisa. Tapi pas kita ke E minor itu kita harus tek gitu, kayak ada bunyi tek gitu. Terus baru ke sini. Ya, kalau misalkan jari kita lemas, itu akan enak sekali pindahnya. Nah, bisa juga ngelatih buat kekuatan jari kelingking kalian ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa pelan seperti itu, ditingkatkan kecepatannya atau temponya. Nah, gitu. Nah, bisa juga kalian bisa variasi ya pelatihannya. Misalkan seperti ini. Nah, jadi mulai lagi dari awal. Nah, jadi kalian bisa latihan seperti itu untuk melatih si peregangan jari kalian biar jangkauannya lebih baik. Nah, ada metode yang kedua mirip-mirip juga. Posisi yang pertama seperti ini, cuman kita pakai genjreng ya. Terus yang kedua itu kalian bisa F crash minor, cuman kelingkingnya itu ke senar 1 fret yang ke berapa ini? 1 fret 5. Seperti ini.
Nah, terus bisa kalian E minor, cuman menekan senar 1 fret yang ketiga. Terus udah itu D. Di genjrengnya bisa 4 ketukan semuanya. Terus misalkan F crash minor yang seperti ini, bisa dibantu pakai jari tengah. Terus E minor yang seperti ini. Nah, gitu ya latihannya. Nah, bisa kalau misalkan sudah bisa dengan tempo yang lambat, tinggal dicepetin aja. Nah, jadi gitu. Nah, gitulah ya. Nah, jadi itu katanya sudah cobain dan memang apa sih namanya kira-kira udah coba sejam gitu merasakan metode latihan seperti ini dan dilakukan beberapa hari dan kerasa banget jangkauan katanya itu jadi nambah dari yang tadi cuma di sini jadi di sini. Nah, mungkin kalau misalnya dilatih lagi mungkin bisa kayak gini, nggak kayak ini. Nah, jadi melatih peregangan kalian kenapa? Karena kelingking sama manis itu sering kali bersatu terus ya, jadi dia nggak mau pisah. Nah, dengan cara latihan ini manis sama kelingking kalian itu bisa istilahnya bisa pisah dan lebih enak untuk kunci-kunci susah misalkan seperti ini. Nah, ini katanya kebantu banget ya pada saat sudah melewati hasil latihan ini. Pada saat mau kunci yang seperti ini tuh jadi gampang banget gitu, jadi jangkauannya enak. Ini sebenarnya C cuma dimajuin jadi D gitu. Dulu katanya itu kalau misalnya dari sini ke sini tuh butuh kayak gini. Kelingkingnya itu kayak nggak mau ke atas gitu. Tapi dengan latihan yang tadi, jadi lebih bagus. Dan jadi lebih enak gitu pergerakan jarinya. Nah, begitu saja tips untuk metode latihan supaya jangkauan jari kalian lebih bagus. Atau mungkin kalian ada metode-metode latihan yang lain yang biar jangkauannya lebih baik. Bisa komentar di bawah, nanti kita diskusi sama-sama. Begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya. Dah. Senarnya.